Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Wanda, Kang Ahmad, dan Putri. Di sini akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang haki atau hak kekayaan intelektual. Seringkali kita mendengar istilah hak cipta, hak milik, hak paten, dan sebagainya itu disebut secara bersamaan. Yang kemudian istilah-istilah tersebut kadang menjadi persoalan bagi masyarakat awam. Kenapa? Karena istilah-istilah tersebut nyaris tidak ada bedanya. Nah, lalu apa sih hak kekayaan intelektual itu? Yang pertama ada pengertian haki atau hak kekayaan intelektual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, hak kekayaan intelektual adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang, seperti misalnya contohnya hak cipta dalam mengarang, mengubah musik, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada haki menurut Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, memberikan izin untuk tidak mengurangi perbatasan menurut peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya ada sejarah hukum hak cipta. Yang pertama itu ternyata hak cipta itu tidak dikenal di dalam literatur fikih klasik. Nah, pada saat itu para ulama atau ilmuwan berkarya dengan satu tujuan, yaitu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan pada saat itu apabila semakin banyak orang yang mengambil manfaat atas karyanya, maka semakin berbahagialah dia. Karena apa? Karena ia melihat bahwa karyanya itu berguna bagi orang lain. Bahkan sebenarnya pekerjaan utama mereka itu adalah hanya sebagai petani, penjahit, peternak, dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak menggunakan karya-karya mereka itu untuk menjadi sumber penghasilan mereka gitu. Yang kedua yaitu ada hak cipta itu lahir dari bara ternyata. Nah, hak cipta ini mulai banyak diperbincangkan oleh orang itu saat memasuki era revolusi industri. Nah, khususnya pada saat ditemukannya mesin cetak. Pada saat itu, meski suatu buku sudah ditulis berpuluh-puluh tahun, lalu di suatu waktu dijiplak oleh seseorang, tidak akan pernah para penyalin tersebut mendapat tuntutan dari penciptanya. Itu sejarahnya itu pada tahun 1040 seorang ilmuwan asal Jerman menemukan mesin cetak generasi pertama yang kemudian mesin cetak itu terus disempurnakan hingga dapat memproduksi secara massal dan dalam waktu yang singkat, memproduksi buku secara massal dan dalam waktu yang singkat. Nah, pada tahun 1886 terjadi konvensi Bern itu tentang perlindungan karya seni dan sastra. Ini adalah kali pertama mengatur masalah copyright antar negara berdaulat. Setelah sebuah karya dicetak dalam satu media, si pengarang otomatis akan mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut hingga masa berlaku copyright itu selesai. Nah, penemuan mesin cetak ini tentunya menggairahkan para pembisnis buku hingga mulailah bermunculan industri percetakan yang kemudian melahirkan pesaing bisnis dan mengantarkan mereka pada level pembidanan hak cipta tulisan. Nah, dari sinilah muncul pihak-pihak yang bisa mendapat keuntungan hanya dari menggandakan karya seseorang, sedangkan penerbit yang telah membeli hak cipta dari penulis aslinya malah merasa dirugikan gitu. Lalu yang ketiga itu ternyata saat hak cipta menjalar ke dunia Islam. Nah, seiring berjalannya waktu, lalu kebiasaan berubah, sesuatu yang awalnya hanya sekedar kekayaan maknawi, itu kemudian berubah menjadi kekayaan harta atau kekayaan mali.
Nah, disinilah dasar dari para ulama di masa kontemporer untuk memasukkan copyright sebagai hak kekayaan harta. Hak cipta itu baru ditetapkan dalam masyarakat barat yang mengukur sesuatu dengan materi, dan didirikanlah lembaga untuk mematenkan sebuah penemuan yang dimana orang yang mendaftarkan karyanya tersebut berhak menerima royalti dari siapapun orang yang menirunya atau menjiplaknya. Nah, kemudian hal itu menjalar di tengah-tengah masyarakat Islam sampai saat ini, hingga kini kita mengenalnya dengan sebutan haki atau hak kekayaan intelektual. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hak cipta dalam perdebatan. Hak cipta dalam perdebatan. Jadi, meski awalnya hak cipta ini lahir di barat dan belum dikenal di masa awal sejarah Islam, namun seiring dengan perkembangan zaman, para ulama kemudian melakukan kajian ulang secara lebih mendalam mengenai hal ini. Dan muncullah kalangan-kalangan yang menolak hak cipta dan kalangan-kalangan yang mendukung hak cipta tersebut. Kalangan-kalangan yang mendukung atau kalangan-kalangan yang menolak hak cipta, mereka berargumen, yaitu mereka mengatakan bahwa menyebarkan ilmu adalah ibadah. Artinya, mencari dan mengajarkan ilmu itu adalah bentuk ibadah. Maka orang yang mengajarkan ilmu, apalagi ilmu agama, tidak selayaknya malah berjualan ilmu. Dan adanya hak cipta dianggap sama saja dengan berjualan ilmu menurut pandangan ini. Kemudian argumen yang lainnya bahwa menutup ilmu adalah berdosa. Ketika seseorang yang berilmu ditanya tentang ilmu oleh orang yang butuh ilmu, kemudian dia tidak mau menjawab kecuali dengan bayaran, maka tindakan ini dianggap dengan menutup ilmu dan hukumnya haram serta berdosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang menutup ilmu yang dimilikinya maka akan dicambuk di hari kiamat dengan cambuk dari api. Kemudian ada kalangan yang mendukung hak cipta ini. Mereka pun berargumen bahwa mereka mengatakan boleh menerima upah dari mengajarkan Al-Quran. Seseorang boleh menerima upah dari mengajarkan Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah bahwa yang paling berhak untuk kamu terima upah adalah mengajarkan Al-Quran. Kemudian argumen yang lainnya, Al-Quran boleh dijadikan sebagai mahar. Rasulullah membolehkan orang yang menikah dengan mahar Al-Quran, sebagaimana dalam hadisnya, aku telah nikahkan kamu dengan istrimu dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Dan pernah juga terjadi di kalangan sahabat yang
menikah dengan salah satu surat dari Al-Quran. Kemudian argumen yang selanjutnya bahwa upah menulis mushaf. Menulis mushaf diakui sebagai jasa yang mana penulisnya berhak mendapat upah atas keringatnya. Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai hal ini, mengenai upah menulis mushaf. Beliau pun menjawab, tidak mengapa, karena dia menyalin dan mereka berhak menerima jasa atas upaya mereka. Kemudian muncullah fatwa-fatwa yang mendukung hak cipta. Banyak dari kalangan ulama fikih kontemporer banyak dari kalangan ulama kontemporer yang mendukung dan mengakui adanya hak cipta ini atau kekayaan intelektual ini, baik dalam bentuk fatwa pribadi ataupun lembaga. Di antaranya Majma' Fikih Islami. Pada tanggal 10-15 Desember 1988, Majma' Fikih Islami ini mengadakan muktamar kelima di Kuwait, bahwa mereka telah menetapkan bahwa copyright ini adalah bagian dari hak kekayaan seseorang. Kemudian fatwa yang kedua dari Dr. Said Ramadan Al-Buti, ulama besar Syria, ini telah menetapkan bahwa copyright sebagai bagian dari harta kekayaan milik seseorang yang wajib dihargai dan haram untuk diambil begitu saja. Kemudian fatwa dari Bakar Abu Zaid, beliau adalah ulama besar di Saudi Arabia dan menjadi imam di Masjid Nabawi. Beliau termasuk ulama kontemporer yang mendukung adanya hak cipta dan kekayaan intelektual, dan beliau secara khusus menuliskannya di dalam sebuah kitab yang berjudul Fiqhu An-Nawazil. Kemudian fatwa yang keempat dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu sebagai berikut. Kata beliau, adapun hak penulis yang masuk dalam konun baru yang juga hak adabi adalah hak yang dilindungi dalam pandangan saya secara syariah atas dasar kaidah maslahah mursalah. Kemudian yang kelima dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa MUI ini menetapkan bahwa dalam hukum Islam HKI dipandang sebagai salah satu hukuk maliyah atau hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagai mal kekayaan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan pembahasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya Putri Mutia akan melanjutkan materi yang kelompok kami bahas. Yang pertama ada kasus buku terjemahan. Buku-buku keislaman yang terbit di negara kita sebagian merupakan terjemahan dari buku berbahasa Arab. Kasus terkait buku terjemahan ini yaitu hak cipta dalam bentuk terjemahan yang sering dilanggar. Nah, maksud dilanggar di sini itu penerbit di negara kita seringkali mengabaikan izin resmi penerbit aslinya. Alasan yang dikemukakannya itu ada pentingnya ilmu. Ilmu itu memang penting.
sehingga dianggap halal untuk diterbitkan terjemahannya begitu saja tanpa mengurus izin dan lisensi penerbit aslinya, sama dengan mencuri karya orang lain. Terus, sudah dapat izin dari penulis. Meski izin yang didapat tidak selamanya dari penulis, dan penulis tidak mempermasalahkan, tetap saja izin di sini diajukan kepada penerbit aslinya, sebab penerbit sudah membeli hak kekayaan intelektual dari penulis aslinya. Lalu ada status buku terjemahan. Status buku terjemahan ini pada dasarnya buku-buku terjemahan yang belum diurus masalah lisensinya itu berstatus buku bajakan. Yang kedua, solusi alternatif. Solusi untuk menyelesaikan masalah pembajakan buku, yaitu yang pertama, menulis buku, yaitu menulis sendiri buku-buku keislaman, tidak menerjemahkan dari buku berbahasa Arab tanpa izin, namun mencoba berkarya sendiri. Yang kedua itu ada one day one book. Maksudnya di sini itu kita baca-baca buku untuk menambah wawasan agar bisa menerbitkan buku sendiri yang bisa dibaca banyak orang. Yang ketiga, tidak untuk bisnis. Buku yang disusun tidak ditujukan untuk dijual, tapi dibagikan secara gratis kepada umat Islam agar tidak adanya pembajakan. Yang keempat itu buku digital. Memang membagikan buku secara gratis perlu dana yang besar. Tapi terlepas dari itu, kita bisa membuat buku menjadi buku digital sehingga mudah diakses banyak orang. Yang kelima itu, jasa untuk menulis. Meski tidak mendapatkan upah atau imbalan, kita sudah mau menuangkan ilmu untuk umat Islam dengan ikhlas hanya kepada Allah. Demikian sekelumit pembahasan tentang hukum hak cipta dan larangan-larangan syariah Islam untuk mengambil secara tak sah, sebab hak ini juga dianggap kekayaan yang bersifat non-material namun tetap ada. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.